Karena zikir itu kondisi suci itu lebih beradab, bahkan pahala bisa dilipat gandakan. Contohnya saja baca Quran, Bapak Ibu. Siapa yang baca Quran dalam kondisi ada wudhu, siapa yang baca Quran ketika kondisi ada wudhu, itu pahala berlipat ganda dibanding baca Quran tanpa wudhu. Tapi baca ya bahasnya, bukan pegang, bukan nyentuh, bukan bawa. Karena membaca kan nggak harus megang. Jadi kalau nggak ada wudhu bisa baca Quran, dapat pahala. Kalau nyentuh baru nggak boleh, membawa apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fadhkuruni adzkurkum. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, syukur kita pada Allah pada pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita. Terutama pagi hari ini Allah masih memberi taufik pertolongan pada kita untuk melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah. Kita diberi taufik pertolongan oleh Allah datang ke masjid melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Bahkan kita diberi taufik tambahan lagi oleh Allah, kita duduk di masjid memperpanjang i'tikaf kita dan duduk di dalam kajian majelis ilmu agama. Maka mari kita syukuri anugerah ini. Dengan syukur Allah akan jaga anugerah ini, Allah akan istiqomahkan kita dalam agama. Dengan syukur Allah selalu akan berikan taufik pertolongan dalam mengamalkan agama sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan faslun, satu fasal pembahasan tentang kondisi apabila mendengarkan azan tapi seseorang dalam keadaan sholat, apa yang dibuat. Halaman 67, halaman 67 alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadil muttasil ila Imam An-Nawawi qala faslun, fasal idza sami'al mu'adzin. Idza sami'a, apabila seseorang mendengar, al-mu'adzina, dia mendengar mu'adzin, awil muqima, atau orang yang membaca iqamah. Kalau mendengarkan mu'adzin atau orang yang iqamah, wa huwa, sedangkan orang tadi yusolli dalam keadaan sholat,
lam yujibhu, maka dia tidaklah menjawab azan atau iqomah tadi fi sholati, di dalam sholat. Kalau sedang mendengar azan iqomah tapi kondisi sedang sholat, bagaimana? Lam yujibhu, tapi lam yujibhu-nya fi sholat, jangan jawab dalam sholat. Fa idza sallama, apabila dia telah salam minha, daripada sholat, selesai sholat salam sudah, ajabahu, maka dia menjawab azan tadi, kama yujibuhu man la yusolli, kama yujibuhu, sebagaimana menjawab azan tadi man, orang la yusolli, yang tidak sholat. Selesai sholat salam baru dijawab. Dan ini kan hampir hilang, bukan hampir hilang, mungkin karena nggak tahu tata cara dan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau sedang azan tapi kita sholat duluan, kalau orang azan sebaiknya nunggu dulu, jangan sholat sunnah. Ini ada juga sebagian yang masuk masjid, muazin sedang azan, sudah mulai muazinnya azan, nah dia malah sholat sunnah. Itu tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnahnya tunggu dulu, jawab azan. Nah kalau kita duluan yang sholat sunnah, karena kan datang ke masjid, tahiyatul masjid, mau sholat qobliyah, nah tahu-tahu di tengah-tengah kita sholat muazin azan, jangan jawab azan itu di dalam sholat. Selesaikan sholat, selepas selesai sholat baru kemudian dia jawab azannya muazin tadi. Falau ajabahu, kalau dia menjawab azan fi sholati, di dalam sholat, kuriha, maka dimakruhkan, walam tabtul, tapi tidaklah batal sholatuhu, sholatnya. Jadi kalau dia jawab hukumnya makruh, tapi sholatnya tidak batal. Wahakadha, begitu juga idza sami'ahu, apabila dia mendengarkan muazin atau iqomah, wahwa, sedangkan dia alal khola'i, berada di khola, baitul khola, berada di WC, di tandas, di toilet, la yujibuhu, maka dia juga tidaklah menjawabnya fil hali, dalam keadaan itu seketika itu juga. Sedang berada di WC, di tandas, nggak usah dulu jawab. Fa idza kharaja, kalau dia keluar dari toilet baitul khola, ajabahu, maka barulah dia menjawab azannya muadzin. Fa amma idza kana, maka adapun apabila adanya dia yaqra'u, dia sedang membaca Al-Qur'an, au yusabbihu, atau dia sedang bertasbih, au yaqra'u, atau dia sedang membaca hadis, au ilman, atau sedang membaca ilmu akhar yang lain, au ghairu dzalika, atau yang lain sebagainya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yaqta'u, dia memotong jami'a hadza, semua yang dia buat. Qur'annya berhentikan dulu, tasbihnya berhentikan dulu, baca hadisnya berhentikan dulu, ilmu-ilmu lain yang dipelajari berhentikan dulu, apapun. Nah, baca Quran saja berhenti, apalagi sedang perbaiki motor, apalagi sedang ngerjakan yang lain, yang betul-betul agama seperti tasbih, zikir, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran, sedang baca hadis berhenti, apalagi amal selain, apalagi perbuatan selain itu, dia hentikan dulu. Wa yujibu, dan dia menjawab al-mu'adzina, muadzin, tsumma ya'udu, kemudian dia kembali ilama, kepada amal kana, yang adanya dia fihi, di dalamnya. Selesai jawab, mau lanjutkan baca Quran lagi silahkan, mau lanjutkan lagi baca hadisnya silahkan, mau dia lanjutkan lagi amalnya silahkan. Li'annal ijabata, karena sesungguhnya ijabah, menjawab azan, tafutu, akan terlewatkan kalau dia melanjutkan perbuatan tadi. Jadi kalau dia teruskan juga baca Qur'annya, zikirnya, baca hadisnya, maka kesempatan untuk menjawab azan itu terlewatkan. Wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban, dan apa saja huwa yang adanya dia fihi, di dalamnya, la yafutu, yang tidak terlewatkan, ghaliban, secara umum. Wa haitsu lam yutabi'uhu, dan sekiranya dia tidak mengikuti azan, hatta faraghal muadzin, sampai selesainya muadzin,
Kalau dia tidak mengikuti sampai selesai muazin, yustahabbu, disunnahkan, ayyatadaroka, untuk dia menyusul al-mutaba'ah, mengikuti malam yatulil faslu, malam yatul, selagi tidak panjang al-faslu, jarak pemisahnya. Ya, kalau dia juga tertinggal, nggak terjawab, selagi belum lama itu azan, maka sunnah untuk dia susul menjawab azan itu juga. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, fasal sebelum pembahasan doa sesudah azan, ya, ada satu fasal yang belum kita bahas, tentang tadi yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tentang adab-adab etika ketika kita, bagaimana sunnahnya mendengarkan azan. Sunnah-sunnah adab-adab secara umum sudah kita ketahui. Nah, ini kondisi kan beberapa yang terperinci atau kondisi khusus. Kalau kita sedang sholat, apa yang dibuat? Sedang sholat, walaupun ada perintah juga jawab azan, tapi dalam sholat enggak. Sholat itu la syughlun, orang sholat itu sibuk, nggak bisa disibukkan lagi dengan yang lain. Maka jawab azan pun nanti setelah selesai sholat. Tapi hadirin Bapak Ibu, di sini juga perlu diperhatikan. Beliau tadi mengatakan bahwa kalau dia menjawab azan di dalam sholat, makruh, sholatnya nggak batal. Ini kalau yang dia baca atau yang dia jawab itu memang bahagian jawaban. Kalau yang dia baca nanti sama seperti beberapa bacaan yang dibaca oleh muadzin, contohnya kalau ada seseorang membaca hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu dua kali hayya 'ala. Hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Ini kan bukan bahagiannya muadzin, bukan bahagiannya kita yang jawab aslinya. Ini kan bacaannya muadzin. Kalau kita akan jawab la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika dalam azan, di pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa mayoritas ulama mengatakan ketika mendengarkan hayya 'alatain, hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, itu jumhur mengatakan kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama ada yang mengatakan secara umumnya hadis, yaitu ngikut juga dengan bacaannya muadzin. Imam Ahmad dalam beberapa riwayat ada yang mengumpulkan, baca juga hayya 'alas shalah, baca la haula wala quwata illa billah. Tapi jumhur enggak. Memang dibagi. Ini bagian muadzin, itu bagian yang dengarkan, bagian yang jawab. Nah, nanti punya resiko kalau seseorang dia menjawab muadzin sedang di dalam sholat, kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, dia baca juga hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, atau nanti dia dengarkan muadzin iqamah, qad qamatis shalah, itu kan ada lafaz qad qamatis shalah, kok dia baca lafaz itu, maka sholatnya bisa batal. Tapi batalnya ada perincian. Batal sholat in sadara min alimin amidin. Batal sholatnya kalau memang dia tahu hukum, amid, sengaja, dan dia tahu hukumnya. Kenapa? Karena ini termasuk li'annahu kalamun adamiyun. Ini adalah termasuk kalam pembicaraan manusia. Namanya sedang sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat, itu kan pembicaraan, ngobrol. Berarti dia dalam sholat ngobrol. Sholat itu nggak boleh membuat apapun kecuali baca Quran, zikir. Apa-apa yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam sholat. Tapi kalau sudah berbicara, bisa membatalkan sholat. Tapi ini ada lanjutannya. Batal kalau tahu, kalau alim. Kalau nggak tahu, nggak batal. Jadi kalau nggak tahu itu sholatnya nggak batal, macam beruntung, tapi bukan beruntung. Salahnya dia nggak mau belajar. Nah, kalau nggak tahu tadi, atau yang kedua, nggak sengaja, itu juga nggak batal. Kalau dia nggak sengaja, nggak sadar, kemudian ingat kembali, maka dianjurkan untuk
sujud sahwi nanti sebelum salam. Dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Jadi ini sama juga sebenarnya dengan pembahasan bab salam nanti. Menjawab salam di dalam sholat kan nggak boleh. Ataupun mengucapkan salam juga di dalam sholat tidak boleh. Kalau dia baca atau dia jawab salam, ada orang salam, Assalamualaikum, dia sedang sholat. Kalau dia tahu hukumnya menjawab salam, dia jawab Waalaikumsalam. Tahu dia hukumnya, maka kalau dia tahu hukum, alim, dan dia sengaja, batal sholatnya. Karena salam itu percakapan. Selamat, keselamatan semoga Allah berikan pada kamu. Oh ya, kamu juga. Allah semoga berikan keselamatan atas kamu. Itu kan percakapan. Katanya dia sedang sholat, kok malah ngobrol. Kalau tahu, cuma kan umumnya orang nggak tahu. Maka duduk di kajian dapat ilmu. Maka jangan heran Bapak Ibu, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu itu jauh dibanding orang nggak berilmu. Walaupun kadang sama-sama ibadahnya. La faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sungguh satu orang yang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu. Karena tadi ahli ibadah ini walaupun dia ini ibadah kadang banyak tapi nggak tahu ilmu. Perasaan dia betul, tahu-tahu salah. Perasaan dia sah, tahu-tahu udah batal. Cuma terkadangan batalnya tuh dimaafkan karena ketidaktahuan dia. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika di dalam sholat, entah itu salam ataupun menjawab azan. Maka jangan jawab azan itu ketika sholat. Minimal hukumnya makruh tadi. Tapi kalau tahu hukum bisa-bisa batal sholatnya. Termasuk juga ketika sholat azan subuh itu kan ada tambahan tathwib namanya. Muadzin menambahkan lafadz azan, as-sholatu khairum minan naum. Itu kan ada jawaban. Sodakta, wabarorta atau wabarirta. Ini sudah kita bahas. Boleh wabarorta, boleh wabarirta. Sodakta, wabarorta, wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kok ini juga dijawab batal? Karena ini percakapan ini. Sholat lebih baik daripada tidur. Maka dijawab sodakta, iya benar engkau. Wabarorta, betul telah berbuat baik engkau. Jadi kan namanya kamu, saya, itu kan percakapan semua. Tapi ini batal in sodaro min alimin amidin. Batal sholatnya kalau memang dia tahu dan disengaja. Kalau dia nggak tahu atau tahu tapi nggak sengaja, sholatnya nggak batal. Hanya saja nanti sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian tadi tempat-tempat selain sholat yang membuat kita nggak layak untuk menjawab itu juga nggak dianjurkan. Termasuk toilet, sedang buang air kecil, buang air besar. Maka bagaimana? Ya jawabnya nanti setelah keluar. Atau termasuk, mohon maaf, ketika sedang melakukan hubungan suami istri. Ah, ini ada terlalu semangat lakukan hubungan suami istri, azan berkumandang. Dia jawab, enggak, jangan. Itu enggak tempatnya dan tidak sesuai dengan kondisi. Kalau mau jawab, selesailah dulu itu, baru nanti jawab. Jadi ada beberapa tempat yang ditambahkan oleh para alim ulama untuk menerangkan memang kondisi-kondisi itu semuanya memang tidak pas dan tidak layak untuk menjawab azan di waktu itu. Kemudian kalau ada orang-orang yang memang dibahas juga sedikit oleh para ulama mengenai perempuan yang haid, nifas, ini kan memang kondisinya
dalam kondisi hadas besar. Tapi ada hadas besar selain haid dan nifas, junub. Orang junub, orang nifas, annahu yusannu lahumal ijabah wa huwa ma jaza bihi syaykhain wa khalafahuma subki. Untuk perempuan yang haid nifas, maka kata para ulama termasuk orang junub itu tetap dianjurkan dalam kondisi itu dengar azan sunnah tetap jawab. Jadi kan nifas haid itu panjang masa dan waktunya. Jadi kalau dia nggak boleh ya jadi hilang banyak amal. Yang dilarang betul-betul jelas itu kan sholat. Jawab azan nggak ada masalah. Walaupun nanti ada sebahagian ulama seperti Imam Subki yang memakruhkan untuk orang yang haid, nifas, yang junub untuk menjawab azan. Ada memang. Tapi para ulama mayoritas malah mengatakan tidak. Karena ini masanya panjang. Berbeda lah paling tidak dengan orang junub. Junub tinggal mandi. Tapi kalau haid nifas, kalau nggak berhenti walaupun mandi kan nggak akan suci. Alasan ulama yang mengatakan nggak baik ada memang. Di antaranya Nabi SAW beliau bersabda, karihtu an adzkurallah illa ala tuhrin. Saya nggak suka untuk berzikir pada Allah illa ala tuhrin kecuali dalam kondisi suci. Nah ini tentu yang dimaksud kondisi suci yang ini hanya dalam segi kata para ulama afdoliyah. Tentu yang lebih utama zikir dalam kondisi suci dibandingkan tidak. Karena zikir itu kondisi suci itu lebih beradab. Bahkan pahala bisa dilipat gandakan. Contohnya saja baca Quran Bapak Ibu. Siapa yang baca Quran dalam kondisi ada wudhu. Siapa yang baca Quran ketika kondisi ada wudhu itu pahala berlipat ganda dibanding baca Quran tanpa wudhu. Tapi baca ya bahasnya. Bukan pegang, bukan nyentuh, bukan bawa. Karena membaca kan nggak harus megang. Jadi kalau nggak ada wudhu bisa baca Quran, dapat pahala. Kalau nyentuh baru nggak boleh. Membawa apalagi. Nah jadi baca Quran ketika tidak ada wudhu dibanding dengan ada wudhu, jauh pahala baca Quran dengan ada wudhu. Baca Quran di dalam sholat dengan baca Quran di luar sholat, jauh pahalanya ditingkatkan nanti baca Quran di dalam sholat. Dan sebaik-baik zikir itu Quran. Nah, kalau memang, nah ini pembahasannya sudah sering kita dengar, kalau memang nanti di tempat-tempat itu tidak ada ajaran sunnah Nabi secara khusus. Kalau ada ajaran sunnah Nabi doa khusus di tempat itu, ya doa itu lebih baik daripada bacaan Quran secara umum. Nah ini diantara pembahasan fasal yang kita baca sebelum sisa dari pembahasan kemarin. Kita lanjutkan babut doa ibadal adzan, bab menerangkan tentang pembahasan doa ba'dal adzani sesudah azan. Jadi ini memang urutan nih kitab, mulai dari bangun tidur kan, masuk toilet, masuk tandas, adab-adab buang air kecil, buang air besar, kemudian sampai bangun tidur, berwudu, dengar azan, urutan semua. Pakai baju itu sudah dilewati. Nah sekarang selesai dengarkan azan, bab azan dah selesai. Selesai azan, ada satu sunnah yaitu berdoa selepas azan. Rawaina kami telah meriwayatkan an Anasin daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u, la yuraddu tidaklah ditolak. Tidak ditolak maknanya makbul, mustajab, istijabah. Doa makbul tidak akan ditolak. Bainal adani, doa tidak akan ditolak. Bainal adani, di antara azan wal iqamati dan iqamah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Tidak akan ditolak atau mustajab doanya seseorang yang dia berdoa itu antara azan dengan iqamah. Nah, jadi amal apa yang mau dibuat selepas azan? Nah, di antaranya ini. Di antaranya banyak-banyaklah berdoa di antara azan dan iqamah. Rawahu Abu Dawud, rawahu telah meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni, wa ghairuhum dan selain mereka. Qala berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi,
haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan dan juga sahih. Wazada dan telah menambahkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi fi riwayatihi dalam riwayatnya, fi kitab ad-da'awat dalam kitab ad-da'awat, min jami'ihi dalam kitab jami' beliau Sunan Tirmidzi. Qalu, para sahabat bertanya. Ada tambahan riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Qalu, sahabat bertanya, famadza naqulu ya Rasulullah? Karena Nabi mengatakan doa tidak akan ditolak, doa itu makbul antara azan dan iqamah. Maka sahabat tanya, famadza, apa naqulu yang akan kami baca ya Rasulullah? Kalau begitu doa apa yang bagusnya kami baca? Nah, ini hebatnya sahabat. Tahu kan azan iqamah itu nggak panjang. Kalau kita datang awal waktu sebelum pas azan itu, kesempatan kita lumayan ada beberapa menit. Tapi kalau datangnya setelah itu, ada cuma waktu 2, 3, 4 menit, 1 menit. Famadza naqulu ya Rasulullah? Apa yang mau kami baca doanya yang terbaik? Qala, maka Nabi bersabda, sallallahu afiyata fid dunya wal akhirah. Salu, mintalah oleh kalian Allah pada Allah al-afiyah, mintalah afiat. Afiat itu, mintalah oleh kalian Allah pada Allah al-afiyata, afiat fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Afiat ini dalam bab sebelumnya sudah dibahas. Kalau tidak salah dalam pembahasan judul bab bacaan-bacaan yang dibaca selepas bangun tidur, itu bab sebelumnya. Nah, di sana paling tidak beliau sudah membahas pembahasan dalam syarahnya, yaitu afiat itu adalah al-alfaz ammah, lafaz yang umum menyeluruh, al-mutanawilatu yang meliputi, lidaf'i jami'il makruhat fil badan wal batin fid dunya wal akhirah. Jadi afiyah ini kalau mau diartikan afiat, kalau kita kan jadi bahasa kita sehat wal afiat. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab afiyah itu lebih umum, yaitu semua perkara yang secara umum menolak apapun hal-hal yang tidak kita sukai. Apa yang nggak kita suka di badan kita, baik zahir, baik batin, baik di dunia maupun di akhirat, itu namanya afiyah. Lah berarti kan kalau sudah doa, ya Allah berikan aku afiyah, lengkap sudah doanya. Karena kita berdoa, ya Allah hindari aku dengan apapun yang tidak disukai, baik dalam tubuhku, badanku, zahirku, batinku, duniaku, akhiratku. Lah apalagi yang tersisa kalau sudah minta itu. Sehat, masukkan di dalamnya. Apapun yang tidak disukai, hindarkan ya Allah di dunia sampai di akhirat. Maka Nabi ngajarkan singkat, minta afiyah kepada Allah. Dan ini sebenarnya doa ini kita baca setiap dalam sholat. Wa'afini, wa'fu anni, wa'afini, afiatkan saya. Hanya saja kita kadang dalam sholat ataupun doa ataupun baca Quran itu kan maknanya kadang nggak kita resapi. Itulah gunanya kita belajar al-adhkar ini. Nanti pembahasan bab sholat itu per lafaz doa juga kita pelajari. Lah di antara cara untuk doa dalam bahasa Arabnya yang paling ringkasnya ya Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta pada engkau afiyah. Di dunia, di akhirat, nah itu tambahan nanti. Ya Allah, aku minta afiyah. Itu sudah bisa ngamalkan hadis yang disampaikan dalam bab ini. Nah, jadi mau doa apapun sebenarnya boleh. Cuma kan kita harus pintar dalam meminta. Maka kalau di antara azan iqamah, ini doa makbul. Nah, jangan pula sampai kita diberikan kesempatan yang besar oleh Allah, kok malah kita minta yang kecil-kecil. Ya Allah, rumah belum selesai. Ya Allah, ini nih anak mau kuliah belum selesai. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi coba doanya afiyah. Masuk semua itu tadi. Tapi kalau dia mintanya yang kecil-kecil, yang diberi pun yang kecil itu dapatnya. Yang besar malah hilang. Maka Nabi selalu mengajarkan doa itu kepada sahabat itu yang al-jami', mengumpulkan. Karena Nabi memang punya mukjizat jawami'ul kalim. Beliau tuh kalau bicara ringkas, padat, menyeluruh. Itu Nabi. Nah, jadi kita juga harus pandai
mengambil hal-hal yang seperti ini, ringkas, padat, menyeluruh semuanya. Lah di antara doa yang menyeluruh ini, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada engkau al-afiyah. Afiyah itu luas tadi. Bukan cuma kesehatan, tapi menolak apapun, menghindarkan apapun hal-hal yang buruk, baik zahir, batin, badan, semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Warwaina, dan kami juga telah meriwayatkan an Abdullah bin Amr bin al-As, daripada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, sesungguhnya satu orang, qala telah berkata, ya Rasulullah, innal muadzinina, sesungguhnya para muadzin, yafdulunana, mereka telah melebihi kami dalam pahala. Terlalu banyak pahalanya muadzin ini. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, ucapkanlah oleh kamu, kamat yaquluna, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Fa idang tahaita, apabila engkau telah selesai dalam menjawab azan, fasal, maka mintalah, berdoalah, tuqtah, maka pasti engkau akan diberi. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, walam yudha'ifhu, beliau tidak mendhaifkannya. Ini Imam Abu Dawud punya kaidah, kalau hadis itu bermasalah beliau komentari. Nah, kalau di sini beliau nggak komentari, tidak didhaifkan, berarti ya hadis itu shalih, layak untuk jadi dalil menurut Imam Abu Dawud. Entah nanti kalau selain Imam Abu Dawud mengatakan, oh ini dhaif nih, nggak layak jadi dalil, ya sudah, level Anda kan sama dengan Imam Abu Dawud berarti. Imam Abu Dawud kalau nggak komentari, sholihun lil ihtijaj, itu layak untuk jadi dalil. Apalagi nih babnya fadilah. Jadi Nabi bersabda, ada sahabat datang, ya Rasulullah, muadzin itu telah melangkahi banyak hal, terlalu banyak pahalanya. Seperti di bab-bab awal kita sudah dengar kan, bahwa muadzin itu sejauh mana suaranya sampai, maka tidaklah benda mati, benda basah, benda kering kok dengarkan, kecuali nanti akan jadi saksi untuk dia nanti semua di akhirat. Dosa-dosanya diampuni. Nah, banyak fadilah yang kita dengarkan tentang keutamaan muadzin. Lah sahabat akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, sebanyak itu pahalanya bagaimana caranya? Kita ini sudah ditinggalkan jauh, cuma kita-kita yang zaman ini aja nggak sadar. Sahabat semua tahu kalau muadzin itu terlalu besar pahalanya. Maka Nabi beritahu, kul kama yakulun fa idang tahaita. Lah kalau mau dapat pahala juga, dan ini berkesesuaian, dikuatkan juga dengan hadis Nabi yang lain dalam riwayat Imam Tabrani. Nabi bersabda, man sami'al muadzin faqala mithla ma yaqulu falahu mithlu ajrihi. Kata Nabi, beliau bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, siapa yang mendengarkan muadzin kemudian dia menjawab, membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin, falahu mithlu ajrihi, dia dapat pahala seperti pahalanya muadzin. Banyak kan fadilahnya, mau diulang panjang itu. Kalau ingin dapat semuanya, jawab azan. Nah, kemudian Nabi sampaikan, fa'idang tahaita fasal tuqta. Kalau sudah selesai engkau menjawab azan, minta, cepat doa, tuqta, pasti engkau diberi. Ini lafaz sal tuqta ini bahasa yang juga Allah pakai ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaatul uzma nanti di akhirat. Yang ketika itu manusia semua dalam keadaan kacau balau, bingung. Jangankan sahabat, nabi-nabi pun bingung. Sehingga umat manusia datang pada Nabi Adam, manusia datang pada Nabi Ibrahim, manusia datang kepada nabi-nabi. Wahai Nabi Adam, ini kami kebingungan, minta tolonglah pada Allah. Maka kata Nabi Adam, enggak bisa, saya banyak salahnya. Datang pada Ibrahim, datang pada Nuh. Maka orang-orang datang pada Nabi Nuh, wahai Nuh, ini kita sudah kebingungan, minta tolonglah pada Allah. Maka kata Nabi Nuh, enggak, saya malu, dulu pernah doa menghancurkan satu dunia. Datanglah pada Ibrahim, didatangi Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, enggak, saya juga ada beberapa kesalahan level Nabi. Datang pada Nabi Isa, datangi semua. Sampai Nabi Isa mengatakan, enggak, saya juga enggak layak, saya ini banyak salah. Salah menurut beliau itu apa?
saya dituhankan, padahal saya bukan Tuhan. Datangi Muhammad. Maka semua orang datang pada waktu itu kepada Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, ketika seluruh manusia datang, ana laha, ana laha, ana laha, ini bahagianku. Ah iya, ini bahagianku. Kemudian selepas itu Nabi sujud. Di tengah-tengah sujud, dalam hadis itu panjang, Nabi memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang kata Rasulullah dalam hadis itu, belum pernah aku ucapkan sebelumnya, dan juga tidak akan pernah aku ucapkan setelahnya. Sekarang aku dilupakan oleh Allah. Setelah dibaca pujian-pujian itu, maka Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Nah, baru kata Allah, sal tu'tah, angkat kepala, sal tu'tah, minta pasti aku beri. Lafaz itu dipakai di sini. Kalau sudah selesai kamu menjawab azan, sal, mintalah, tu'tah, pasti diberi. Jadi ini kesempatan besar. Kalau dilewatkan ya kita yang rugi. Kita punya terlalu banyak hajat Bapak Ibu, terlalu banyak keperluan. Kadang kita sibuk minta doa pada orang, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kesempatan itu sebenarnya Allah beri pada kita. Di antaranya ini, di antara doa makbul ketika azan dan iqomah. Minta tu'tah, diberi. Lah tadi permintaan yang terbaik afiah. Tapi yang lain bisa. Kan kita punya hajat. Ada kesempatan-kesempatan seperti ini, kenapa dilepaskan? Ini kesempatan yang sangat besar. Warwaina, dan kami, warwaina, dan juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, aidan juga fi kitabil jihad, dalam bab kitabul jihad, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Sahal bin Sa'din, daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fintani, ada dua perkara, la turaddani, yang tidak akan ditolak, au qalla ma turaddan, atau sangat sedikit ditolak. Dua perkara, dua doa yang tidak akan ditolak atau sangat-sangat jarang ditolak oleh Allah. Ad-du'a indad nida, yaitu doa ketika azan, wa indal ba'si, dan ketika perang, hina yuljimu ba'duhum ba'dha, ketika perang di tengah berkecamuk. Dua tempat, kondisi yang mana tidak akan ditolak doanya, atau sangat sedikit doa orang itu ditolak. Sangat sedikit itu biasanya penyebabnya dia sendiri. Karena kan kita dulu sudah baca kitab Arba'in Nawawi Bapak Ibu, ada hadis yang Nabi menceritakan ada orang yang safar panjang, rambut sudah aut-autan, dia sudahlah safar, kemudian dia berdoa ngangkat tangan ke langit, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Kemudian Nabi mengatakan, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, wa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bekalnya haram, wa anna yustajabu lahu, dari mana mau dikabulkan Allah. Jadi umumnya nggak makbul itu kesalahan dia. Ada hal-hal yang dia kerjakan karena penyebab amal yang salah tadi, doanya tertolak. Aslinya enggak. Makanya di sini dua doa yang tidak akan ditolak, tapi ditambahkan juga atau sangat sedikit ditolak. Lah yang ditolak itu tadi penyebab kekeliruan kita. Yaitu yang pertama, doa ketika azan, di sini ketika azan ya, tapi tentu dikuatkan selepas azan, hadis sebelumnya. Dan doa di tengah-tengah berkecamuknya perang. Tetapi kan kondisi ini kita lihat hampir semua orang lupa, jangankan di tengah perang. Sebenarnya Bapak Ibu, kok di sini ini kan azan itu kan bukan perang. Sebenarnya itu perang, itu azan. Cuma kalau orang-orang di luar Islam dengar perang kan bingung. Iya, yang paling nggak suka dengar azan itu setan. Jadi pada dasarnya ada musuh zohir, musuh batin. Ada orang kafir yang memusuhi Islam. Nggak semua orang kafir kan memusuhi Islam. Orang kafir yang memusuhi Islam itu namanya kafir harbi. Perang itu terjadi kan hanya pada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi mana ada perang. Kalau ada orang yang memerangi Islam itu kafir harbi. Nah, ada yang zohir tadi yang nampak, itulah terjadi perang.
Ada yang nggak nampak dan itu lebih berbahaya, namanya setan. Perangnya hari-hari, minimal sehari itu 5 kali. Lah, ini kondisi keserupaan ketika menghadapi musuh. Maka kata para ulama, hikmahnya di sini, kenapa dibarengkan, disamakan antara jihad dengan setan dengan jihad dengan orang kafir. Memang dua kondisi itu kondisi berkecamuknya kehidupan kita dengan musuh-musuhnya Allah. Kok di tengah berkecamuknya keadaan itu bisa ingat Allah, makbullah doanya. Karena kondisi yang seperti itu biasanya orang lupa. Coba, naudzubillah, entah kita ini kok sampai perang pula. Bisa sempat doa waktu itu? Bisa kalau diberi taufik oleh Allah. Kalau enggak ya itu sangat sulit. Enggak perang aja ketika selesai azan enggak mampu, apalagi perang. Maka ini kondisi hadis-hadis Nabi yang beliau sampaikan tentang pentingnya kita menjaga waktu antara azan dan iqomah. Lah nanti masih juga ada amal antara azan dan iqomah Bapak Ibu, yaitu nanti ada sholat sunnah, qobliyah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Itu masih pembahasan yang akan kita bahas insya Allah di waktu yang akan datang. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang bisa kita bahas beberapa pembahasan penting yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah ini amal beberapa nasihat beliau dalam kitab ini, bisa semoga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan diantara cara untuk mudah ngamalkan, sampaikan, dakwahkan pada orang lain. Beritahu juga orang, anak, istri, suami, keluarga, tetangga, duduk bicarakan ini. Nanti Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan. Misalkan kita ini lagi perjalanan menuju mobil, biasanya kan kita juga di HP kita kan ada alarm. Pada saat seperti itu, apakah kita harus menghentikan mobil dulu berhenti sampai ada selesai, atau tetap berjalan tapi tetap ada? Ya, kalau untuk musafir, ini kan kondisi-kondisi khusus. Musafir tadi, ya selagi kita terdengar azannya jawab, tapi kan tidak perlu sampai berhenti. Karena musafir ini kondisi khusus, jangankan bab azan, bab sholat saja diringkas oleh Allah untuk mereka. Yang aslinya 4 jadi 2. Yang harusnya waktunya sendiri-sendiri boleh digabung. Zuhur kan harusnya sendiri, asar juga dipisah, maghrib sendiri, isya dipisah. Ya karena dia safar boleh digabung, apalagi yang bab-bab sunnahnya. Jadi ketika dia dengar, yang dimaksud kegiatan berhenti itu ya hal-hal yang bertentangan dengan amalan azan tadi, yang sekiranya dia nggak bisa menjawab. Tapi kalau dia bisa, tapi umumnya kan kita tahu ya Bapak Ibu, kalau tadi ya ini musafir pertanyaannya, kalau musafir lanjut jalan nggak perlu berhenti. Tapi kalau seperti kita ini kan susah menggabungkan amal itu betul-betul tawajuh kecuali berhenti. Contoh, kalau sedang perbaiki sepeda, perbaiki mobil, bisa kan sambil cuci piring jawab azan, bisa, tapi biasanya fokusnya hilang. Karena kita itu memang diciptakan Allah, manusia ini nggak bisa mengerjakan 2 kerjaan sekaligus. Nah kalau musafir tadi kan kondisinya nih khusus. Tapi kalau selain itu, bagusnya diberhentikan dulu. Dan ini babnya bab sunnah, bukan wajib. Menjawab azan itu sunnah, bukan wajib. Kalau wajib nanti jadi dosa. Tapi ada ancaman-ancaman. Dan hadis-hadis ancaman itu ada. Tapi nanti hukumnya adalah sunnah. Ada perintah, tapi tidak sampai derajat wajib. Nah kemudian yang dalam bab HP, ini kan kedudukannya alarm. Alarm. Tapi sebaiknya juga, alarm-alarm HP ini kan bukan bagaimana, mohon maaf, kondisi kita harus tetap pandai-pandai beradab Bapak Ibu, karena HP Android, HP yang ada ini, kalau kita nggak hati-hati kadang kurang adab. Kan dia kayaknya azan yang dia setel, entah itu betul-betul alarm untuk azan, atau entah itu nada dering yang dia buat azan. Nah kadang dia di dalam WC, azan lah HP itu dalam WC nanti.
Jadi perasaan dia ingin baik, bagus, tapi ada beberapa kekeliruan adab yang terlanggar nanti di keadaan-keadaan lain. Bahkan di tengah-tengah sholat berbunyi itu, bunyinya azan kan ganggu juga. Orang sholat kok ada yang azan. Nah jadi hal-hal begini yang ini zaman ya, kondisi harusnya kita sesuaikan, disesuaikan. Bukan berarti dia, dan itu tentu tidaklah menjadi satu kewajiban yang seperti menjawab azannya orang yang azan, karena kondisi yang dia buat mungkin alarm, dan itu pun bukan orang, itu benda, alat, benda dan alat. Maka terutama tadi pertanyaan tentang berhenti atau tidak mobil, ya nggak perlu. Untuk muazin, musafir ketika berjalan ya lanjutkan perjalanan, sekiranya suara azan itu terdengar dia bisa jawab maka jawab, terdengar. Kalau enggak tentu tuntutan perintah itu enggak ada, karena tuntutannya itu yang mendengar azan. Kalau enggak terdengar ya sudah, tapi yang terdengar jawab. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Silakan Bu. Ya kalau memang itu azan yang ada, selagi yang mungkin yang saya pahami ini, kalau bukan rekaman ya, rekaman seperti HP tadi, ini kan kalau dibahasakan fikih itu ghairu mukallaf, tuntutan tuh nggak ada di sana. Ya kalau bisa di setel terus sama orang nanti kan, nggak berhenti dia azan bisa 5 jam itu. Dia bukan manusia, bukan orang yang dibebani. Tapi kalau memang itu kondisinya waktu itu live, maka dianjurkan untuk jawab, dianjurkan. Sama seperti salam, ada ustadz sedang ngisi kajian itu kan sama juga, perlu jawab apa enggak? Ya perlu jawab kalau memang di waktu itu. Nah, ini kan zaman ya, nggak ada di zaman Nabi yang seperti ini, zaman. Jadi kalau memang bukan rekaman, itu ada tuntutan untuk menjawab salam dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah panjang umur akan kita lanjutkan pembahasan di 2 pekan setelahnya. Ini yang bisa kita bahas, semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.